ngobrol. Saya sampai lupa mengarahkan berapa ini tuh. Sini Pak, Bapak di sini kan katanya. Kan katanya bagian tolak. Iya. Saya boleh duduk nih sebagai mafia? Ya duduk Pak. Jadi kenapa Pak Wamen masalah mafia ini masih saja menghantui? Ya pertama memang karena tanah ini kan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, Mas Henry. Semua pihak pasti punya minat terhadap kepemilikan tanah. Sehingga tanah ini menjadi value yang sangat besar, menjadi perhatian. Kalaupun ada permasalahan, setiap orang pasti ingin mempertahankan haknya masing-masing. Dan disitulah kemudian terjadi tanda kutip pertarungan untuk memperebutkan hak kepemilikan itu. Kok Anda jadi mafia tanah gagah betul sih? Ya harus berwibawa dong. Gitu. Kan. Harus berwibawa ya? Iya. Mafia juga harus menjaga. Nama juga mafia. Tapi ini yang baru pertama kali terjadi saya lihat Mas Henry. Ada mafia. Ada mafia tanah ngaku dia namanya Mata Mafia Tanah. Pak, Kita tapi kan harus tetap itu ya, jujur. kalau case yang tadi Pak, itu kan bukan hal baru ya. Dia sudah 20 tahun tinggal di situ. Iya. Tapi kemudian ada yang ngaku-ngaku memiliki juga surat yang sama. Itu kenapa bisa begitu Pak? Makanya disinilah kemudian riwayat kepemilikan tanah ini sangatlah penting. Tentunya kami di Kementerian ATR BPN memiliki BPN di setiap provinsi dan kabupaten kota juga memelihara data pertanahan tersebut. Namun tentunya sebagai pemilik tanah, kita juga berharap agar masyarakat juga dapat menjaga dokumen-dokumen kepemilikan tanahnya. Sehingga apabila ada orang yang berniat mengganggu seperti tadi mafia tanah ingin mencaplok, tidak dengan mudah mereka bisa mencaploknya. Jadi resepnya adalah pertama, kuasai tanah yang kita miliki, rawat dan pelihara dengan baik, pasang patok batasnya, pasang pagar, kasih penanda, dan lain-lain sebagainya. Dan kedua, perkuat dokumen-dokumen kita. Ya itu kan tidak terjadi. dia tinggal loh Pak Wamen di situ. Stay. Jadi maksud saya bukan tanah kosong, dia tinggal di situ. Ya mungkin ada pihak-pihak yang ingin mengklaim kepemilikan tanah dari yang sudah memiliki tersebut sebagai tidak sah. Nah karena kita negara hukum kan juga hak-hak setiap masyarakat untuk menggugat juga harus dijamin. Tapi kalau pemilik itu yang sudah menguasai 20 tahun itu merawat tanahnya dengan baik, memelihara dokumennya, mengecek ke kantor pertanahan, dilihat lagi batas-batasnya, ubah transform dari sertifikat analog sekarang kan sudah sertifikat elektronik. Nah ini juga untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga kejadian tadi tidak dapat terulang kembali. Tapi saya lihat di berita juga Pak ya, ada katanya udah lama ditinggalin kosong, ada yang nempatin tiba-tiba orang. Nah itu termasuk salah satu mengapa tanah ini harus Pas kita balik jaga. kok ada orang lain kayak bukan keluarga saya. Karena kalau orang melihat ada tanah yang tidak termanfaatkan, dilihat seperti tidak terpelihara, ya mungkin ada orang yang berupaya menerobos masuk untuk mengoptimalkan tanah tersebut. Jadi kembali kalau memiliki tanah, harus segera didaftarkan ke negara, disertifikatkan supaya bisa diamankan status Tadi apa Pak? tanahnya. Sertifikat apa tadi namanya? Elektronik. Elektronik. Betul. Itu kalau sertifikatnya masih disekolahin di bank tuh gimana Pak? Nggak ada masalah. Justru setelah disekolahkan di bank, setelah diurus nanti hak tanggungannya di Roya, nanti keluarnya alih media menjadi sertifikat elektronik. Dan keuntungannya sangat banyak Mas Henry. Karena kita juga dengan sertifikat elektronik ini, kita juga mengkombainnya dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Nah di aplikasi Sentuh Tanahku itu aplikasi yang bisa di-download oleh seluruh sistem handphone, Android atau iOS. Bisa dilihat di sana, apakah tanah kita atau tanah orang lain bisa dicek. Jadi sehingga kalau yang tadi terjadi, memeriksa siapa sertifikat yang asli atau palsu, bisa masuk di dalam Itu siapa aplikasi sih Pak? tersebut. Sumbernya tuh yang menciptakan sertifikat palsu tuh siapa? Saya sih bikin Ya ini harus kita tanya ke Mas Devon karena dia yang ngerti. Bikin ini mana kemarin? Di mana? di Pasar Pramuka sih. Pasar Pramuka Surabaya apa Jakarta apa Semarang? Jakarta. Jadi mereka sudah punya notanya, lu tinggal tulis saja. Iya. Jadi kita tinggal beli amplop biru, diisi sama mereka. Kayaknya bener ya, kayaknya. Saya juga nggak tahu. Saya mah cuma main sketsa doang. Nggak tahu aslinya gimana. Gimana Pak nih? Gimana? Ya, Yang bener. Momen tuh, tuduhan begitu tuh dicatat. Makanya kenapa, Iya tuh. kenapa kementerian kemudian berusaha untuk menghimbau, mengajak masyarakat bertransformasi dari sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik. Salah satunya adalah dengan sertifikat elektronik ini di print, dicetak dengan kertas yang memang kertas khusus, tidak mudah untuk dipalsukan. Yang kedua, kalau kertas ini pun hilang ataupun terbakar, tidak serta-merta kemudian kepemilikannya bisa
berpindah dengan mudah. Berbeda dengan dulu yang sistem analog, berbentuk buku, dipegang oleh orang, nanti bisa diduplikasi dan lain-lain. Dengan sertifikat elektronik ini harapannya adalah kita bisa meminimalisir adanya sengketa atau konflik ke depan. Memang saat ini sedang dihimbau, belum diwajibkan bahwa semua harus bertransformasi, tapi kalau masyarakat ingin melaksanakan alih media dari analog ke elektronik, itu sudah bisa dilakukan di kantor pertanahan. Bayarnya berapa tuh Pak? Tidak ada bayaran, Pak. Kalau untuk alih medianya dari gitu. sertifikat analog ke Jadi sertifikat gratis saja itu. siap. Paling beli paket data kali, Pak, ya. Kecuali jika ada pengukuran yang harus dilakukan. Nah, di sana ada PNBP. Ini yang maaf harus nih Pak ya, dikeluarkan. ini maaf Pak. Dan PNBP-nya kecil kok, Pas. Kalau di Kementerian ATR BPN itu tidak mahal. Saya seneng loh pas kecil Bapak nyentuh saya. Jadi gimana Pak ini mohon maaf nih. Kan kita mau alih fungsi ke elektronik. Ya. Digital. Berarti kan sertifikat lama kita kan kita serahkan Pak. Betul. Nanti nggak disalahgunakan lagi Pak. Oh, kan kita mendapatkan yang versi terbaru dan sudah terkonek dengan sistem digital yang ada di handphone misalnya. Oh, Jadi kalau Mas Henry sudah mentransformasi ke sertifikat elektronik, setelah itu bisa dicek kepemilikannya di dalam HP bahwa masih ada di sana sertifikat hak milik atas nama Mas Henry, masih ada di sana. Jadi tidak serta merta dengan menyerahkan yang analog lalu kemudian kepemilikannya enggak, hilang. tapi itu yang analog kita pegang lagi atau ditinggal di situ? Ditinggal di kantor pertanahan, disimpan sebagai warkah riwayat pertanahan. Bapak nggak aneh ya Pak? Semua yang palsu itu adanya di pasar pramuka. Jangan-jangan sertifikatnya apa tuh Pak? Kayaknya bukan hanya pasar pramuka, kayak banyak juga yang bisa Banyak. mencetak seperti itu.